Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa sikap kita ketika kita punya rekan kerja, sahabat atau teman terdekat kita yang belum baik, bahkan mungkin di titik tertentu bisa dikategorikan jahat kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 5 sikap yang harus kita lakukan jika punya sahabat, teman, rekan kerja yang belum baik. Yang pertama adalah maklumi. Kenapa harus dimaklumi? Karena ya rekan kerja teman kita itu manusia biasa, yang pasti punya karakter masing-masing, punya bawaan masing-masing, punya riwayat hidup, pola asuh, pendidikan, lingkungan masing-masing, yang kita harus senantiasa menerima bahwa orang-orang itu membawa ya tadi histori hidupnya masing-masing, yang dengannya nanti ada hal yang menurut kita tidak ideal, ya itu menurut orang itu ideal. Menurut kita ini tidak baik, yang menurut orang itu mungkin wajar-wajar saja dan lain sebagainya. Maka maklumi bahwa teman kita atau rekan kerja kita, sahabat kita memang manusia biasa yang tidak semuanya harus sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Yang nomor kedua adalah tetap berbuat baik kepadanya. Karena kalau namanya sudah dimaklumi kan, orang hebat itu bukan ingin dipahami, tapi harus memahami. Bukan ingin dimaklumi orang lain, tapi harus memaklumi orang lain. Maka yang keduanya kalau sudah memaklumi adalah tetap berbuat baik. Jelas, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Jadi tidak sama ya kebaikan dengan keburukan, maka kembalikan keburukan orang dengan kebaikan. Dia cemberut, kita senyum. Dia pelit, kita ngasih. Gitu. Dia menjelekan kita, kita membaikan dia. Dia ngorek-ngorek kejelekan kita, kita korek-korek kebaikan kita. Dia ngomongin jelek kita ngomongin baik dia. Jadi infa billati hiya ahsan, kembalikan kejelekan orang dengan kebaikan. Insya Allah suatu ketika dia sadar gitu, atau minimalnya dia ya tidak mempanlah ke kita, artinya gagal untuk menyakiti kita. Maka kalau kita fine-fine saja, kita happy-happy saja, kita wajar-wajar saja, maka kalau dia hasud, dia gagal. Kalau dia salah sangka ke kita, dia sadar bahwa salah ya berbuat buruk ke kita. Dan yang ketiga, dakwahi teman kita. Ya, dakwah itu bukan tugas para ulama saja, bukan tugas para kiai saja, ustadz saja, tapi semua kita muslim harus mendakwahi teman kita. Jelas gitu di surah Al-Asr bahwa watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita harus saling menasehati ya kebenaran. Kita harus saling menasehati dalam kesabaran. Selanjutnya yang nomor keempat, jika ternyata ya sudah berbagai tadi dimaklumi, tetap baik, didakwahi, tapi wah malah nggak baik, malah mempengaruhi kita nggak baik, ngajak kita ke kemaksiatan misalnya, mempengaruhi kita, bukan kita mewarnai, malah kita terwarnai. Baru yang nomor keempat, al-uzlah, kita meninggalkan teman seperti itu. Kenapa? Karena didakwahi sudah malah bahaya menyerempet, kita bisa ke bawah-bawah dengan kemaksiatan dia. Maka ujlahlah, jauhilah orang itu. Tidak semua memang harus sukses dalam berdakwah. Kalau kita gagal, ya pada akhirnya kita ya menjauhlah dari teman yang akan membuat kita buruk. Karena baginda Nabi bersabda bahwa kalau kita berteman dengan ya pandai besi, kita bakal kecipratan bau besi. Kalau kita berteman dengan orang ya jualan minyak wangi, kita akan ke bawah harum minyak wangi. Maka jika khawatir kita terperciki oleh kemaksiatan, maka ujlahlah, jauhi teman kita itu sesudah ikhtiar yang tadi. Dan yang nomor kelima adalah doakan. Walaupun kita menjauhinya karena kita tidak bisa mendakwahinya, maka tetap doa harus senantiasa dipanjatkan. Ya Allah, mudah-mudahan ada titik waktu di mana Engkau memberi hidayah kepada teman saya itu. Jadi tetap didoakan. Mudah-mudahan maklum adanya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.